Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali bertemu dengan saudara lewat ibadah streaming pada minggu hari ini. Kita akan membaca sama-sama firman Tuhan yang tertulis di dalam Kejadian pasal 8 ayat 1 sampai dengan 22. Tapi kita cukup membaca sampai ayat 17 saja. Kejadian pasal 8 ayat 1 sampai 17 saya akan bacakan buat saudara semua. Air bah surut. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air samudera serta tingkap-tingkap di langit dan berhentilah hujan lebat dari langit. Maka surutlah air dari muka bumi, demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ketujuh, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10 makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 1 bulan itu tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601 dalam bulan pertama pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyata muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Puji Tuhan, kita sudah membaca di dalam Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai 17. Saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan tema khotbah yang sudah ditampilkan di poster WA grup Keluarga Cemerlang, firman Tuhan pada minggu hari ini mengambil tema hati-hati dengan hati. Sekali lagi, hati-hati dengan hati. Saudara, ketika saya merenungkan kisah Nuh dan bahtera ini, ada sesuatu yang luar biasa terjadi, yaitu Nuh bisa menjaga hatinya tetap selaras dengan hati Tuhan. Inilah yang membuat Nuh berbeda dengan orang-orang sezamannya. Inilah yang membuat Nuh mendapat perkenanan di hati Tuhan. Maka inilah yang saya maksud sesuai dengan tema tadi, hati-hati dengan hati. Meskipun sama sekali di Nats yang kita baca tidak ada tertulis kata hati, tetapi kita akan bisa melihat lewat contoh kehidupan yang ditunjukkan oleh Nuh. Saudara, kita bersyukur di dalam Yesus, kita adalah orang-orang yang sudah mendapat perkenanan Tuhan. Amin. Di dalam Yesus Kristus yang percaya akan penebusan karya yang ajaib di atas kayu salib, maka kita adalah orang-orang yang sekali lagi sudah berkenan di mata Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi kemudian setelah itu dia memberikan kita pedoman, yaitu firman Tuhan atau Alkitab, dan dia memberikan penolong, yaitu pribadi Roh Kudus. Nah,
Kita akan belajar bersama-sama lewat kisah Nuh dan Bahtera ini. Dari mana kita bisa melihat bahwa Nuh sedemikian menjaga hatinya dengan segala kewaspadaan. Nuh menjaga hatinya supaya tetap selaras dengan Tuhan. Kita akan melihat dan kita akan belajar di situ. Yang pertama, Nuh tidak fokus melihat dan memperhatikan keadaan atau fakta sekitar. Sekali lagi, Nuh tidak fokus melihat dan memperhatikan keadaan atau fakta sekitar. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca dari Kejadian pasal 6 ayat 9, mulai dari ketika Nuh dituntun Tuhan untuk membuat bahtera, kurang lebih proses pembuatannya itu adalah 100 tahun. Ya. Dan Nuh membangun itu dengan panjang 300 hasta, lebar 50 hasta, dan tinggi 30 hasta. Dan yang unik di sini, ya sama sekali ya tanpa jendela dan tidak ada dek di atas kapal atau bahtera Nuh ini. Ya, dan pintunya untuk ukuran kapal sebesar itu cuma satu, yaitu ditempatkan di bagian lambung bahtera. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah cara Tuhan supaya Nuh dan keluarganya, sekali lagi, tidak fokus kepada situasi atau fakta yang terjadi di sekitar bahtera. Bagaimana air yang begitu dahsyat luar biasa, situasi yang mencekam, ya, yang akhirnya justru membuat Nuh dan keluarganya takut. Dan kemudian akhirnya tidak bisa fokus sama Tuhan. Dan akhirnya membuat mereka sulit mensyukuri bagaimana pertolongan yang ajaib yang Tuhan sedang kerjakan di dalam bahtera itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengucap syukur itu bukan berarti menyangkali fakta adanya penyakit, adanya kemalangan, atau persoalan yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, tidak. Ya, apalagi mensyukuri, ya. Soal penyakit, mensyukuri. Soal kemalangan, mensyukuri. Soal mungkin persoalan yang sedang kita hadapi, tidak. Kita bisa sakit, kita bisa mengalami kemalangan, kita bisa mendapat persoalan sama seperti yang orang dunia alami. Tetapi satu hal, ya, kita tetap bisa bersyukur. Bukan karena penyakitnya, bukan karena kemalangannya, bukan karena persoalannya, tetapi kita percaya Tuhan tetap menyertai kita. Dia setia, memberikan kekuatan, ada penghiburan, ada pertolongan tepat pada waktunya. Itulah yang kita syukuri. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup yang penuh ucapan syukur adalah hidup yang mengalihkan pandangan atau perhatian dari fakta atau keadaan di sekitar kita dan kemudian mengarahkannya tertuju hanya kepada Tuhan Yesus dan memegang teguh janji-janjinya. Iya, dan itulah yang dilakukan Nuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sengaja mendesain bahtera, ya, supaya Nuh tidak bisa sesuka hati membuka tutup pintu. Karena ketika Nuh, istri dan anak-anaknya masuk bahtera, kemudian binatang-binatang semua masuk ke dalam bahtera, Tuhan sendiri yang menutup satu pintu di lambung itu dan tidak bisa dibuka lagi sampai saatnya dibuka. Nuh tidak bisa melihat ke jendela untuk mengamati keadaan atau situasi di sekitar. Nuh tidak bisa naik ke atas dek karena tidak ada dek seperti di kapal pesiar, Bapak Ibu, ya. Ya, kita bisa jalan-jalan di atas dek melihat situasi, pemandangan sekitar, mungkin kemudian bisa menengok ke jendela, banyak jendela yang kita bisa perhatikan untuk kemudian membuat kita merasa terhibur saat ada di dalam kapal pesiar. Ini tidak ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah pelajaran pertama yang bisa kita petik, bahwa Tuhan ingin supaya kita sepenuhnya mengarahkan pandangan kita fokus hanya kepada pribadi Yesus dan memegang teguh janji-janjinya. Janjinya apa? Salah satunya kita melihat di dalam Markus pasal 9 ayat 23 berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tuh, orang yang percaya kan manusia. Bagaimana mungkin tidak ada yang mustahil? Bukankah bagian yang mustahil hanya Allah yang sanggup mengerjakannya? Ya, memang betul. Di dalam Lukas 1 ayat 37 berkata bahwa sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah, tetapi ingat, tidak ada mustahil bagi kita orang yang percaya. Orang yang mengarahkan pandangannya atau perhatiannya bukan kepada fakta atau keadaan yang terjadi di sekitar kita, tapi hanya tertuju kepada Tuhan Yesus. Amin. Makanya saya sangat diberkati dengan satu pujian yang berkata,
Pandang saja kepada Yesus, Dia yang penuh cinta. Pandang saja kepada Yesus, Dia yang berkuasa. Pandang saja kepada Yesus dengan bersuka. Pandang saja kepada Yesus, hati gembira. Wow, pasti diberkati oleh pujian itu. Tuhan kita, Allah kita, itu adalah seniman yang tak tertandingi. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Wow, dan janji-janjinya dari masa ke masa sudah teruji. Dan keputusan-keputusannya tidak terselidiki. Jalan-jalannya tidak terselami. Sangat efektif Tuhan kita. Demikian kreatif. Dalam situasi mungkin yang kita anggap buruk saat ini. Pandemi COVID-19 ini. Pertolongan Tuhan bisa terus mengalir tiada henti. Amin. Berkat Tuhan justru bisa semakin menjadi-jadi dalam kehidupan kita. Bahkan justru pergumulan-pergumulan yang kita sedang alami saat sebelum pandemi COVID-19, justru di saat pandemi ini Tuhan bisa berikan solusi atau jalan keluar. Amin. Ya, Yeremia 32 ayat 27 berkata, sesungguhnya akulah Tuhan, Tuhan segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi dari hal yang pertama kita bisa belajar bagaimana supaya kita berhati-hati menjaga hati kita. Bagaimana kita dengan segala kewaspadaan supaya kasih atau kehidupan Kristus itu memancar dalam kehidupan kita. Jangan fokus melihat dan memperhatikan keadaan atau fakta sekitar kita. Kita akan masuk di poin yang kedua. Bagaimana Nuh menjaga hatinya dengan segala kewaspadaan. Bagaimana Nuh tetap memancarkan kehidupan Tuhan. Bagaimana dia hati-hati dengan hatinya. Poin yang kedua, dia tidak mempertanyakan Tuhan dan bagaimana cara Tuhan menolong. Sekali lagi, dia tidak mempertanyakan tentang Tuhan dan bagaimana cara Tuhan menolong. Kalau kita perhatikan dari Kejadian pasal 6 sampai 9, kita tidak akan menemukan sama sekali komentar-komentar atau pertanyaan-pertanyaan yang bernada apalagi keluhan atau yang meragukan tentang Tuhan. Sama sekali tidak. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya di tengah situasi pandemi COVID-19 ini yang trennya justru terus meningkat, ya khususnya di Indonesia, sudah banyak orang yang melontarkan komentar-komentar negatif, ya. Kemudian ada yang melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang bernada keluhan akan keadaan, ya. Bahkan kesannya seperti meragukan atau mempertanyakan keberadaan Tuhan. Mengapa ini bisa terjadi? Contohnya seperti itu. Padahal ini adalah tahun yang cantik. Kami sudah melakukan atau mempersiapkan resolusi untuk tahun di angka yang cantik ini. Tapi kenapa kenyataannya justru yang terjadi tidak secantik yang diharapkan? Ya mungkin ada pertanyaan lagi, sampai kapan ini akan berlangsung? Masih berapa lama lagi? Saudara yang dikasihi Tuhan, ya berbeda sekali. Kalau anak-anak balita itu punya pertanyaan, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang ingin tahu. Murni ingin tahu. Seperti kalau dia berkata, ini apa? Itu siapa? Ya, gimana ya ini? Ya, atau kadang-kadang kenapa kok begini? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itu sifatnya murni ingin tahu, dan ketika kita jelaskan, ya selesai, mereka akan puas. Tapi acap kali justru orang-orang yang sudah dewasa seperti kita ini, saat menghadapi situasi yang sulit, pertanyaan-pertanyaan yang terlontar dari mulut kita seringkali diawali dengan kata-kata tanya. Mengapa ini bisa terjadi? Berapa lama lagi ini akan berlangsung? Sampai kapan ini akan selesai? Apa mungkin kita bisa melalui semuanya nih? Semuanya itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang bernada keluhan, ya, akan keadaan, dan juga pertanyaan-pertanyaan yang terkesan meragukan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita terus pelihara ini, pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini yang terlontar dari mulut kita, maka hati-hati saudara, ini adalah tanda bahwa sebetulnya kondisi hati kita sedang keruh.
ya, kita tidak sedang menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan untuk tetap selaras dengan hati Tuhan. Makanya Amsal 4 ayat 23, ayat yang terkenal, saudara pasti tahu semua. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan apa? Kehidupan Tuhan, kehidupan Kristus, kehidupan sorgawi. Setiap pertanyaan yang muncul pasti atau tentunya butuh jawaban, bukan? Nah saudara, tapi bila pertanyaan-pertanyaan yang muncul adalah pertanyaan yang bernada keluhan akan keadaan, pertanyaan-pertanyaan yang meragukan Tuhan, maka jangan harap Tuhan akan menjawab pertanyaan saudara itu atau pertanyaan kita. Ya, bukan Tuhan pasti kalau sampai ada jawaban. Ya mungkin hantu yang menjawab. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, banyak dalam situasi seperti ini orang mulai mengeluh susah. Ya, bagaimana susahnya cari uang, protes kepada pemerintah soal teknis penyaluran ya bansos ya, dan kemudian berusaha nimbrung di semua pembagian bansos yang ya, dia temui ya. Dan kalau sampai nggak kebagian, ya dia bisa marah-marah, ya melakukan demo, bahkan bikin rusuh. Dan saya harap semoga nggak ada anak Tuhan di situ. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah poin yang kedua. Ya, yaitu bagaimana supaya kita tidak mempertanyakan Tuhan dan bagaimana cara menolong Dia di dalam kehidupan kita. Dan kemudian poin yang ketiga, yaitu tetap melayani. Saudara yang dikasihi Tuhan, Nuh dan keluarganya pasti tidak akan cuman berpangku tangan dan bermalas-malasan selama 370 hari. Ada orang yang berkata ini adalah lockdown pertama ya di dunia yang terjadi ya. Kita juga mengalami ya pembatasan ya PSBB, dan mulai tanggal 7 Mei kemarin kita sudah diputuskan bahwa yang tinggal di Jabodetabek tidak bisa keluar ya dari Jabodetabek ya. Yang tinggal di Jakarta ya hanya bisa sebatas Bodetabek gitu ya, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan ya, tetapi Nuh mengalami pembatasan atau lockdown ini itu di Bahtera. Dia tidak bisa keluar dari Bahtera ya 370 hari, lebih dari setahun. Tetapi dia tidak hanya berdiam diri, dia melayani keluarganya pasti ya, dan juga bersama-sama keluarganya merawat dan memberi makan binatang-binatang dalam Bahtera. Saudara, sekalipun kita sudah 2 bulan ini gak bisa ibadah bersama di gereja, tapi tetaplah melayani. Tetaplah melayani di mana saudara berada. Sekarang tentunya kita lebih punya banyak waktu bersama keluarga. Mari kita melayani keluarga kita. Atau setidaknya kalau mungkin selama ini hubungan kita dengan keluarga itu terasa hambar, mari ini saatnya kita memulihkan hubungan keluarga yang terasa hambar itu. Jangan justru di situasi seperti sekarang ini lebih banyak waktu bareng keluarga di rumah, malah jadi sering ribut, malah kemudian tambah cekcok, bahkan suami istri malah bisa duel, baku hantam ya, bahkan sampai ada piring terbang. Jangan sampai itu terjadi. Ya, mari jemaat Tuhan, ini saatnya untuk kita tetap melayani Tuhan. Di situasi seperti ini, kita tidak boleh berhenti melayani. Yang berlebih, mari ya kita berbagi, apakah dalam bentuk materi seperti uang atau sembako, apakah dalam bentuk mungkin tenaga atau waktu, misalnya jadi relawan untuk mempersiapkan, mengemas, atau bahkan mungkin untuk membagikan, menyalurkan paket sembako itu. Atau mungkin ada beberapa orang tertentu yang tetap bekerja, misalnya tetap datang gereja, melakukan tugasnya membersihkan gereja. Atau kita mungkin ya sebagai warga di mana kita tinggal, kita bersama-sama dalam rukun tetangga atau rukun warga menjaga kebersihan lingkungan yang tentunya tetap memperhatikan protokol kesehatan dari pemerintah. Saudara, jangan sampai ikut-ikutan dengan orang-orang dunia. Apa itu? Ya, ada di antara beberapa mereka sebetulnya masih punya cukup uang, ya, masih ada stok makanan, ya, tetapi ingin dianggap miskin, ya, ingin dianggap susah, saking rakusnya atau tamaknya mau nimbun sembako di rumah,
atau mungkin mau numpuk uang, akhirnya dia berusaha nimbrung antrian bansos di mana-mana. Saudara, ini mental orang yang susah. Dia berpikir dengan masa pandemi ini menumpuk sembako dan kemudian menimbun banyak uang, dia pikir mungkin setelah pandemi ini dia akan bertambah kaya. Tidak. Justru yang terjadi, dia akan semakin susah. Tetaplah melayani, teruslah berbagi, maka kita akan semakin diberkati. Saya cerita sedikit, saya terharu dengan berita mungkin sekitar 1 minggu yang lalu. Ada seorang nenek di Sumatera Barat. Ya, ketika ada petugas bansos datang ke rumahnya, ya, nenek ini sebetulnya selain dia sudah tua, dia agak bungkuk. Dan kemudian rumahnya memang kelihatan susah ya, dan memang layak untuk diberikan paket sembako. Tapi saya terkejut ketika petugas bansos ini memberikan sembako, khususnya beras, ya, dia menolak. Dan dia berkata, saya saat ini cuman butuh garam, saya ambil garamnya saja. Biarlah beras dan mungkin yang lain-lain diberikan kepada orang yang membutuhkan. Karena saya masih punya stok beras untuk 3 bulan. Saudara, ini mungkin belum di dalam Tuhan, ya, tetapi sudah mempunyai mental sebagai orang yang kaya. Saudara, bagaimana menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan supaya bisa memancarkan kehidupan Kristus? Bagaimana berhati-hati dengan hati kita? Yang pertama, jangan fokus melihat atau memperhatikan fakta atau keadaan di sekitar kita. Yang kedua, jangan mempertanyakan Tuhan dan bagaimana cara Dia menolong kita. Yang ketiga, tetaplah melayani dan teruslah berbagi. Sebagai penutup, berbicara tentang hati. Jika hati kita kerdil, maka dunia yang luas akan nampak kecil. Jika hati kita damai, maka ranjang sempit pun akan terasa lega. Jika hati kita lapang, maka dunia pun akan jadi lapang. Jika hati kita sumpek penuh dengan masalah, maka dunia kita pun jadi sumpek, sempit, dan penuh masalah. Hati kita adalah dunia kita. Perlulah senantiasa ditaburi oleh firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pedoman kita. Dan sekaligus Roh Kudus jangan lupa selalu dilibatkan. Dia adalah penolong kita. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingat ya peristiwa di mana air bah mulai surut, Nuh hanya bisa membuka tingkap bagian atas. Ya, dan kemudian dia melepaskan burung gagak, dia melepaskan burung merpati. Ya, burung gagak hanya pulang pergi, ya tidak terlalu bermanfaat. Tapi burung merpati ketika dia tidak mendapatkan tumpuan kakinya, dia kembali kepada Nuh. Tapi kemudian setelah dilepaskan yang kedua, dia mendapatkan tumpuan, yaitu dia bisa bertengger di atas pohon zaitun. Maka di paruhnya dia mengambil daun pohon zaitun segar dan memberikannya kepada Nuh, menunjukkan bahwa memang air bah sudah surut. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini sangat tergantung dengan hati kita. Mau ditenggelamkan pikiran kita dengan keadaan, situasi, atau mau ditenggelamkan oleh firman dan juga oleh pertolongan Roh Kudus. Pilihan itu ada di tangan saudara. Amin buat firman Tuhan.